Sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Sebaik-baiknya harta adalah anak soleh dan solihah pula. Inilah kenikmatan akhirat yang kelak akan dialami keluarga mukmin. Janganlah sedih atas suatu musibah. Kamu tidak mengetahui apa yang akan Allah berikan kepadamu sebagai gantinya. Jika kau tak bisa berbuat baik sama sekali, maka tahanlah tangan dan lisanmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untuk dirimu. Jika kemarin kamu berbuat kesalahan, maka hari ini hapuskanlah dengan berbuat kebaikan. Kamu kalau ngaji jangan berniat menjadi kiai, tetapi niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini, saya pernah dinasehati Bapak demikian. Orang di dunia ada yang senang dan ada yang susah. Semua itu supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketika di akhirat susah terus, yaitu ketika di neraka, senang terus, yaitu ketika di surga. Termasuk orang yang bagus yaitu orang yang tidak bisa mengaji, tetapi suka berkumpul dengan orang yang bisa mengaji. Kamu kalau jadi guru, dosen atau jadi kiai, kamu harus tetap punya usaha sampingan, agar hati kamu tidak selalu mengharap pemberian ataupun bayaran orang lain. Jika kau tidak bisa berbuat baik, maka tahanlah lisan dan tanganmu dari menyakiti. Setidaknya itu menjadi sedekah untukmu. Salah satu faedah berhubungan dengan masyarakat adalah adanya uji coba terhadap diri pribadi. Hal itu untuk menguji coba hati, akhlak dan sifat-sifat batin yang tidak mungkin terjadi saat sendirian. Hidup itu bisa dikatakan tentram, bila punya uang tidak merasa gembira, dan bila tidak punya uang tidak merasa susah. Yang paling hebat dari seorang guru adalah mengajar, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid yang menjengkelkan dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya. Namun hadirkanlah gambaran, bahwa di antara satu dari mereka kelak akan menarik tangan kita menuju surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya, bukan karena panjang sholat malamnya, tapi bisa jadi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Biar bagaimanapun perbedaannya, manusia tetap bisa disatukan walaupun agamanya berlainan. Sholat mengajarkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda bangsa, bahasa dan negara, namun dalam sholat tetap menggunakan satu bahasa yang sama, dan menyembah zat yang sama. Ya Allah, kebinekaan dan keberagaman yang Engkau titahkan pada kami adalah benar sesuai irodamu agar kami saling mengenal. Kekalahan seorang santri ialah ketika ia mulai kehilangan rutinitas wiridannya. Dunia ini tidak akan kiamat selama masih ada orang ngaji.
Kalau mau berbicara, janganlah di saat kamu marah. Ilmu itu nomor 2, dan nomor 1-nya ialah amal. Namun, ilmu didahulukan daripada amal, karena ilmu tetap diterima Allah meski tidak diamalkan. Orang yang perutnya selalu kenyang akan sulit menjadi orang alim. Perlu kita memahami dan menegaskan bahwa, saya ini Indonesia, entah asalnya dari Arab, entah dari Cina, entah dari India atau yang lainnya. Inilah yang disebut, satu nusa satu bangsa. Wahai pemilik bulan yang agung, bulan Agustus, bulan yang diagungkan oleh kami dan olehmu, di mana kau utus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul di bulan Agustus, sebagaimana kau anugerahi kemerdekaan kami. Barang siapa ingin bertahan mengajarkan ilmu agama di masa sekarang, maka dia harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang belum ada pada zaman dahulu. Perbedaan tak perlu dibesar-besarkan sehingga kita bisa hidup rukun. Yang penting kita umat Islam itu habluminallah harus dikuatkan dan habluminanas harus dijaga dengan baik. Islam tak akan roboh karena menghormati agama lain. Termasuk tanda kiamat itu ketika orang sudah tak mau bertani, karena untungnya sedikit. Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kiai sekarang mondar-mandir sambil rokokan tidak mau mengajar kalau tidak dikasih uang. Bagusnya dunia itu ketika pisah antara bagus dan jelek. Sebaliknya jeleknya dunia itu ketika campur antara bagus dan jelek. Bagus-bagusnya orang itu ialah orang yang bertakwa, yaitu tidak mau melakukan dosa, baik dosa kecil maupun besar semuanya ditinggal. Dunia itu menjadi contoh atau cermin di akhirat. Semua barang itu akan hilang. Orang makan daging juga akan hilang dagingnya, tetapi ada yang tidak hilang yaitu ruh. Ini pemberian langsung dari Allah, tanpa proses. Orang ketika sholat malam mengajak-ajak berarti itu menandakan tidak begitu ikhlas. Karena waktu malam itu waktu istirahat, kalau mau sholat memang dari keinginan diri sendiri.